sobat semuanya, jumpa lagi bareng saya di channel Sams Media. Nah, sebelumnya saya sudah bikin tutorial gimana caranya untuk mendaftar atau membuat akun di aplikasi Bibit. Nah, pada video kali ini saya bakal kasih tutorial gimana caranya untuk memulai berinvestasi di aplikasi Bibit. Namun sebelum itu jangan lupa untuk membayar parkir dengan cara like dan juga subscribe. Oke, sebelum kita melakukan investasi di aplikasi Bibit ini, teman-teman itu harus tahu produk reksadana yang ada di aplikasi Bibit. Nah, teman-teman itu bisa lihat di bagian sini, itu ada yang namanya pasar uang, obligasi, dan juga saham. Itu adalah produk reksadana yang ada di Bibit. Ini kamu juga bisa pilih reksadana sendiri. Ini kamu bisa lihat ada pasar uang, ada obligasi, dan juga saham. Ada juga yang syariah. Nah, di sini teman-teman itu ada di bagian robo. Maksudnya robo itu apa? Nah, maksudnya robo itu adalah rekomendasi robo kamu langsung beli 3 reksadana sesuai dengan profil resiko kamu. Jadi waktu teman-teman itu daftar, itu ada pertanyaan kamu lahirnya pada tanggal berapa, kamu udah nikah atau belum, gajian kamu itu berapa. Itu nanti bakalan disesuaikan di robo ini kamu tingkat profil risikonya itu ada di bagian mana. Nah, kalau kita buka di bagian sini itu ada profil risiko 10, kita ubah. Nah, di bagian sini itu ada nomor 10 yaitu agresif, yang mana tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi untuk mencapai return tertinggi. Nah, kalau yang agresif ini, jadi di sini robo itu ada 3 sekaligus produk reksadana, dan itu kamu bisa beli secara langsung lewat robo advisor atau apa namanya, saya lupa, pokoknya robo ini tuh ya. Ada pasar uang 10%, obligasi 20%, sahamnya itu 70%. Nah, di sini kamu harus tahu, ini kamu juga bisa ubah. Jadi kalau saya bilang untuk robo ini nggak penting sih ya, nggak penting kalau saya sendiri. Di sini pasar uang jadi 70%, 20%, obligasi, saham 10%. Nah, di sini kenapa kalau di nomor 1 pasar uangnya itu lebih tinggi, kalau nomor 10 sahamnya itu lebih tinggi? Karena untuk risiko, tingkat risikonya itu pasar uang itu kecil. Jadi ini nomor 1, jadi ini dibagi di pasar uangnya itu 70%, obligasinya 20%, dan sahamnya itu 10%. Karena saham itu tingkat risikonya itu tinggi. Jadi sebenarnya ini nggak penting ya, ini cuman memetakan saja, membagi saja sesuai tingkat risikonya, sesuai profil risiko yang sudah diperhitungkan sama robonya. Nah, di sini kamu juga bisa memilih produk reksadana. Jadi investasi di aplikasi Bibit itu kamu membeli produk reksadana, sama halnya trading. Nah, kita coba buka di pasar uang. Di bagian sini ada beberapa produk pasar uang. Ini coba kita klik salah satunya. Nah, di sini kamu bisa lihat untuk grafiknya itu dia naik terus, maksudnya naik terus grafiknya ya, nggak ada turun-turunnya. Nah, yang mana di sini sama halnya dengan trading ya, kita membeli dengan harga yang murah, kemudian kita jual dengan harga yang tinggi. Karena di sini grafiknya itu naik terus gitu, nggak ada turunnya, maka tingkat risikonya itu kecil ya. Itu kamu bisa lihat expense ratio itu 1,10%, dan tingkat risikonya itu rendah, kamu bisa lihat di sini. Dan drawdown 1 year atau 1 tahun itu 0,00%. Nah, ini kayaknya keuntungan plus 5% itu ya selama 1 tahun. Nah, itu kenapa kalau kita milih nomor 1 itu di bagian robo ini, itu tadi pasar uangnya itu 70%. Karena tingkat risikonya itu rendah, teman-teman ya. Jadi robo ini maksudnya itu adalah memetakan berapa persen di pasar uang, obligasi, dan juga saham. Kamu juga bisa memilih sendiri di bagian sini. Kita coba buka di obligasi. Nah, obligasi ini adalah untuk tingkat risikonya itu sedang. Jadi tingkat risikonya itu sedang, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Pokoknya di tengah-tengah lah, ini sedang ya. Nah, di sini ada keuntungan, ini kayaknya kita coba baca di sini ada juga nih. Nah, kamu bisa lihat return dividen itu apa, di sini semuanya sudah dijelaskan sih ya pokoknya. Oke, di sini kita coba kembali.
Nah, di sini kamu bisa lihat untuk grafiknya, dia itu memang naik turun, cuman spesifik atau lebih tepatnya dia itu naik terus. Tapi beda dengan yang tadi di pasar uang, dia itu naik terus lurus gitu garisnya. Kalau yang di bagian obligasi itu ada turunnya ya. Yang mana nah ini turun di sini, kemudian naik, ada turun lagi, naik, turun lagi. Tapi spesifik dia itu lebih ke naiknya. Kemudian ini tingkat risikonya itu sedang ya. Kemudian kita kembali kita ke yang namanya tadi apa? Saham. Nah, kalau yang saham ini fluktuatif. Dalam artian ya sama dengan naik turun. Kamu bisa lihat di sini untuk grafiknya itu ya. Dia itu naik turun naik turun naik turun naik turun, maka resikonya itu tinggi. Kamu bisa lihat di sini resikonya itu tinggi ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada drawdown itu 18,22, ada apa ini CAGR 1 year 4,64%. Nah, di sini kamu juga bisa baca-baca semuanya. Itu ada dividen itu apa, pembagian hasil yang dibagikan reksadana kepada nasabahnya, ada return apa, return dividen adjust itu apa, unadjust itu apa. Di sini pokoknya sudah dijelaskan lah. Pokoknya kalau yang produk reksadana pasar uang itu tingkat risikonya kecil, kalau yang obligasi itu sedang, kalau yang saham itu tinggi. Tapi memang kalau untuk keuntungan bisa tinggi juga di saham ya teman ya. Ini sama halnya dengan trading. Kalau di saham ini kamu bisa lihat untuk pergerakan grafiknya itu sama halnya dengan ya trading lah. Pokoknya semuanya juga sama saja dengan trading sih ya sebenarnya. Tapi kalau yang pasar uang itu enak, meskipun untuk keuntungannya itu juga kecil. Kita beli di harga yang murah, kemudian kita jual di harga yang tinggi. Tapi risikonya besar. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk memulai investasi di pasar uang. Kita coba pilih produk reksadana pasar uang karena tingkat risikonya kecil dan dia grafiknya naik terus, garisnya lurus. Oke, di sini kita bakalan pilih yang ini aja ya. Karena itu 1 year returnnya itu 5% lebih tinggi. Dan juga rasio expense-nya itu 1,10%. Ini apa ya? Nah, expense ratio mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil, rasio tersebut mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Dan tingkat risikonya itu pastinya rendah. Oke, langsung aja kita pilih yang pasar uang. Kita pilih yang tadi saja, Sukori Invest. Nah, buat teman-teman itu yang pengen belajar, kamu bisa tanya-tanya, kamu bisa gabung di grup Facebooknya Bibit, itu ada ya. Kamu bisa silakan gabung, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Oke, di sini kita langsung aja. Nah, ini ada juga kayak simulasi gitu ya. Jika kamu investasi setiap bulan sebesar 1 juta, maka nilai yang kamu dapatkan hari ini itu selama setahun itu ada 12.325.000. Nah, itu cukup untung ya di sini. Jadi kita bisa menabung dengan keuntungannya. Kita langsung aja klik beli, teman ya. Oke, di sini kamu bisa memulai minimal itu adalah 100.000 rupiah. Oke, langsung aja di sini kita klik 100. Nah, ini adalah dana tabungan karena dana tabungan saya itu pilih yang produk Sukori Invest ini, teman ya. Kita langsung aja klik beli. Nah, di bagian sini biaya pembelian itu gratis, jadi nggak ada biaya adminnya waktu kita bertransaksi di aplikasi Bibit, enak ya. Nah, ini ada nabung rutin pembelian ini, itu kamu juga bisa aktifkan atau kamu juga bisa biarin aja kalau memang mau sekali beli aja gitu, nggak rutin setiap bulan. Ini auto debit itu adalah auto bayar, itu kamu bisa pakai GoPay atau Bank Jago ya. Kita langsung aja saya menyetujui, kemudian kita langsung aja klik bayar sekarang. Oke, di sini kamu bisa membayarnya itu lewat Bank Jago, GoPay, kemudian ada ShopeePay, ini aja lagi maintenance, kemudian BRI Mandiri maintenance juga. Sayang sekali di sini padahal saya
cuman menggunakan Bank BRI, Mandiri juga. Saya pakai Bank Mandiri dan juga BRI. Kita pilih yang Shopee saja teman-teman ya. Oke, langsung aja kita klik bayar. Oke, di sini buka aplikasi Shopee, kita langsung aja klik buka. Nah, di sini bibit.id 100.000, kita langsung aja klik lanjutkan. Oke, di sini untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Oh, ini lain kali. Di sini ini ada cashback teman-teman ya. Jadi di sini ada cashback Rp5.000. Ini lumayan ya. Di sini kita dapat cashback kalau pakai Shopee Pay Rp5.000, lumayan. Kita langsung aja bayar sekarang. Oke, di sini saya dapat 5.000 koin Shopee ya. Enak banget di sini. Kayaknya kalau saya pakai Shopee Pay itu terus dapat cashback ya, entah itu dari Play Store atau aplikasi lainnya. Kita langsung aja klik selesai. Oke, dan di sini pasti muncul seperti ini, pembayaran sedang diverifikasi, pembayaran berhasil, verifikasi manajer investasi juga sudah di sini. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan pembelian Rp100.000. Nah, di sini kita coba kembali lagi. Kita kembali dan di sini kamu bisa lihat untuk nilai portofolio ini 1.600.000. Sebelumnya saya sudah menabung 1.500.000 dan di sini menambah 100.000. Nah, di sini teman-teman itu yang harus teman-teman lakukan selanjutnya itu adalah cuman menunggu saja hasil dari keuntungannya di sini ya. Meskipun keuntungannya itu sedikit, saran saya teman-teman itu bisa ya menabung sajalah di aplikasi Bibit ini dan pilih yang produk reksadana pasar uang. Itu kamu bisa menabung setiap bulan habis gajian gitu ya. Saya juga gitu. Habis gajian saya rutinkan untuk menabung di aplikasi Bibit ini 1.500.000 setelah gajian. Nah, caranya untuk sebagai dana tabungan itu kamu bisa klik di bagian profil pojok kanan paling bawah. Kamu bisa klik di bagian nabung rutin. Nah, di bagian sini kamu bisa klik plus ya, set nabung rutin di sini. Nah, ini adalah dana tabungan saya yang saya tambahkan kemarin, yaitu 1.500.000 setiap bulannya, setiap tanggal 23, dan produk yang saya pilih itu adalah pasar uang di Sukori Invest. Itu saya pilih virtual account-nya itu BRI. Nah, di sini caranya untuk menambahkan nabung rutin itu kamu bisa klik set nabung rutin, kemudian pilih portofolionya, itu kamu bisa pilih. Untuk dana pensiun itu kamu bisa sekali kayak rubuh itu tadi ya, tiga sekalian produk reksadana. Itu ada pasar uang, obligasi, dan juga saham. Jadi dana pensiun itu seperti itu. Kita klik, nah di sini 3 sekaligus ya, pasar uang, obligasi, dan juga saham. Nah, kalau kamu pengennya, kita kembali. Kalau kamu pengennya pasar uang saja, kamu bisa pilih yang dana tabungan kayak saya, kemudian pilih produknya itu, kamu bisa pasar uang. Ini juga sama, tapi ini satu produk ya, satu produk. Ini kita pilih yang Sukori Invest, saya pilihnya itu Sukori Invest. Kita klik lanjut. Nah, kemudian kamu bisa minimal berapa? Kamu bisa masukkan 100.000 yaitu minimal 100.000. Kemudian kamu bisa ini 100.000. 1 juta lagi. 100.000. Kemudian kamu bisa pilih untuk metode pembayaran itu bukan dua ini ya, tapi banyak, kita lihat semua. Nah, di sini kamu bisa pilih instant payment, itu kamu bisa pilih GoPay, ShopeePay, Jago. Kemudian kamu bisa pilih virtual account, itu ada BNI dan juga BCA. Ini kenapa kok cuman BNI dan juga BCA? Karena yang lainnya itu lagi maintain ya. Maintain itu kayak ya pemeliharaan, nggak bisa dipakai untuk beberapa waktu. Nanti kalau memang nggak maintain, nanti bakalan muncul beberapa bank kayak BRI, Mandiri, dan juga lain-lain. Nah, misalkan kamu bisa pilih ShopeePay misalkan. Kita langsung aja klik lanjut. Nah, kemudian di sini, nah ini ya, kamu bisa klik konfirmasi. Tapi sebelum itu, kamu bisa pilih tanggalnya. Misalkan kamu pilih tanggalnya itu di tanggal 31 misalkan, atau tanggal 1 yang habis gajian gitu ya. Nah, kamu bisa pilih
berapa frekuensinya, itu bisa mingguan atau dan juga bisa bulanan habis gajian gitu ya. Nah kemudian kita klik lanjutkan. Nah di sini kamu bisa klik konfirmasi. Nah nabung rutin berhasil terjadwal, kita klik selesai. Oke, di sini bakalan ada dua ya. Yang pertama itu adalah yang saya gunakan tanggal 23 karena gajian dari YouTube itu tanggal 22 itu sudah masuk. Jadi tanggal 23 nya saya investasikan atau menabung di aplikasi Bibit. Nah kalau yang 100.000 ini barusan kita bikin ya. Jadi kita nanti bakalan ada notifikasi kalau kamu disuruh untuk membayar tabungan kamu. Jadi kamu bisa menabung secara rutin di sini. Nah kalau kamu pengen hapus ya silakan berhenti saja, klik berhenti. Nah ini kita klik ya, nanti bakalan terhapus. Oke teman, jadi begitu cara untuk investasi di aplikasi Bibit. Wah ini cukup panjang saya bikin videonya, saya sampai capek yang ngomongnya. Semoga saja bisa bermanfaat. Pokoknya aplikasi Bibit ini cukup mudah untuk dipakai, user friendly banget di sini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bayar parkirnya dengan cara like dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.